Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu ingat dengan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjauhi kerumunan. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian jangan lupa silahkan isi absensinya yang sudah Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah disiapkan lewat linknya. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang pertama kali ini kita masuk ke materi pelajaran, yaitu pelajaran prakarya. Anak-anak semuanya, kekayaan budaya Indonesia ini menjadi modal munculnya beraneka ragam produk kerajinan di Indonesia. Produk kerajinan tersebut diantaranya bisa berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di bumi Indonesia. Oleh karena itu, bahwa yang namanya produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah tentu memiliki ciri khas yang berbeda. Produk-produk kerajinan yang terdapat pada gambar di samping ini merupakan ciri khas yang sesuai daripada jenis bahan alam yang digunakannya. Tentunya pengalaman kalian dalam mengamati kerajinan berdasarkan sumber informasi baik melalui media merupakan awal dalam mengembangkan wawasan kalian menjadi lebih baik untuk mempelajari materi kerajinan. Dalam penggalian tersebut, kalian telah lakukan, kemudian dapat diketahui bahwa banyak jenis bahan dasar dan produk yang dihasilkan dari bahan alam tersebut. Nah, anak-anak semuanya, pada pembelajaran yang pertama di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan serat dengan pokok bahasanya. Yang pertama yaitu pengertian daripada bahan serat, kemudian yang kedua jenis dan karakteristik daripada bahan serat, yang ketiga pengolahan bahan serat, yang keempat proses produksinya seperti apa, dan yang kelima produk dan proses kerajinan daripada bahan serat itu sendiri. Yang selanjutnya yang keenam yaitu kemasan produk kerajinan yang terbuat ataupun yang kita buat untuk sebuah produk kerajinan bahan serat. Dan yang terakhir, bagaimana contoh dalam proyek kerajinan membuat kerajinan daripada bahan keras tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak materinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Anak-anak semuanya, pada pertemuan pertama di bab kerajinan tentang bahan serat ini kita akan mempelajari subtemanya yaitu pengertian kerajinan bahan serat. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu memahami pengetahuan tentang pengertian dan sifat daripada bahan keras tersebut. Sedangkan untuk indikatornya, siswa dapat memahami apa pengertian daripada kerajinan bahan serat tersebut dan siswa dapat mendeskripsikan sifat daripada kerajinan bahan serat. Adapun tujuan pembelajaran selama mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyatakan pendapatnya tentang keragaman karya kerajinan dari bahan serat. Selain itu juga, siswa dapat memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungannya. Anak-anak semuanya, istilah serat sering dikaitkan dengan istilah sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tekstil. Sayur dan buahan ini merupakan makanan yang berserat tinggi, sangat baik bagi sistem pencernaan makanan.
di mana serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya orientasi terutama ke arah panjang. Contoh misalnya kita ambil serat kapas. Ini memiliki perbandingan panjang sekitar lebar mulai dari 500 sampai dengan 1000. Selain itu juga serat digunakan sebagai bahan baku tekstil. Bisa juga serat ini digunakan untuk aplikasi tekstilnya. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain, di mana sifat serat sendiri ini akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan. Anak-anakku semuanya, bahan serat alam ini dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah mencatat bahwa serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi, yang mana negara pertama kali mengolah bahan serat ini adalah Cina, di mana Cina sudah sejak dahulu ini sudah menghasilkan yang namanya serat sutra. Selain surat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas ini muncul pada tahun 1540 sebelum Masehi. Telah berdiri suatu industri kapas, yaitu di daerah India. Dalam perkembangannya sendiri, bahan serat alam ini digunakan di berbagai negara lain, seperti serat flax. Yang pertama ini digunakan di Swiss pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kemudian juga ada serat wol, mulai digunakan orang ini di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi juga. Nah, selama ribuan tahun serat flax, kemudian ada juga serat wol, ada juga serat sutra dan kapas ini telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa, di mana pada awal abad ke-20 mulai diperkenalkan yang namanya serat buatan. Untuk memproduksi bahan serat alam juga dibutuhkan iklim yang sangat mendukung. Kenapa? Karena sifat bahan serat alam ada yang tahan akan iklim maupun kondisi musim penghujan. Meskipun demikian, bahan serat alam pada umumnya ini memiliki karakteristik yang sehat, tetapi dari sisi jumlah, sifat, bentuk, dan ukurannya tentu mengalami hambatan. Anak-anak semuanya, di kegiatan penutup kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, serat adalah suatu material perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunan orientasinya terutama ke arah panjang. Kemudian yang kedua, sifat bahan serat sendiri ini tahan akan iklim kemarau maupun kondisi musim penghujan. Anak-anak semuanya, sebagai kegiatan dan tugas di rumah, silakan kerjakan lembar kerja berikut ini, di mana siswa amati beragam jenis bahan serat alam yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian karakteristik apa saja yang dapat kalian jelaskan dalam gambar tersebut. Dan setelah itu usahakan dipindahkan ke dalam sebuah lembar kerja yang tersendiri atau terpisah. Jika menemui hal lain ataupun kendala, tambahkanlah pada kolom yang baru. Silakan ungkapkan bagaimana perasaan kalian terhadap karunia Tuhan berdasarkan bahan serat alam yang tersebar di Indonesia. Nah, silakan nanti lembar kerjanya diisi seperti yang ada di samping, ya. Kemudian nanti jika ada hal-hal temuan lain, silakan ditambahkan di kolom sampingnya atau di sebelahnya kita tambahkan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.